Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Irwan Patra dari kelas C Prodi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Energi Gelombang Laut untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstruksi Mesin Energi Terbarukan. Mengapa energi gelombang laut? Energi gelombang laut merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikelilingi oleh lautan luas yang menciptakan gelombang sepanjang tahun. Pemanfaatan energi ini dapat menjadi solusi untuk pengembangan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jika kita melihat wilayah Indonesia yang dikelilingi lautan, banyak wilayah yang memiliki potensi energi gelombang laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Wilayah tersebut antara lain, yang pertama, pantai barat Sumatera. Wilayah ini menerima gelombang dari Samudra Hindia yang stabil dan besar sepanjang tahun. Yang kedua, selatan Jawa dan Bali. Daerah ini juga mendapatkan energi gelombang yang signifikan dari Samudra Hindia. Yang terakhir, Indonesia Timur yang terdiri dari Maluku dan Papua. Wilayah ini juga memiliki potensi karena gelombangnya dipengaruhi oleh angin pasat timur yang kuat. Sekarang, coba kita amati tabel rata-rata tinggi gelombang laut di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan data BMKG tahun 2024. Untuk wilayah pantai barat Sumatera, rata-rata tinggi gelombang mencapai 1,2 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk selatan Jawa, rata-rata tinggi gelombang mencapai 2,5 meter sampai dengan 4 meter. Dan yang terakhir, untuk wilayah Maluku, rata-rata tinggi gelombangnya mencapai 1,25 meter sampai 2,5 meter. Agar gelombang laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat 3 mekanisme kerja dan produksi energi gelombang laut. Yang pertama, oscillating water column. Teknologi ini memanfaatkan tekanan udara yang dihasilkan oleh gelombang yang masuk ke dalam struktur kolam air berongga. Perubahan tekanan udara ini menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Sistem ini sering digunakan di wilayah dengan intensitas gelombang sedang hingga tinggi. Mekanisme kerja yang kedua adalah point absorber. Model point absorber mengandung arti bahwa energi gelombang diambil akibat gerakan struktur pembangkit di satu titik pada permukaan gelombang. Model ini dikembangkan dengan cara memanfaatkan gerak turun naik gelombang yang akan diteruskan oleh pelampung ke sistem piston silinder yang terpasang pada pelampung. Gerak turun naik piston ini dirubah menjadi energi listrik baik dengan cara elektromekanis maupun dengan cara dirubah terlebih dahulu menjadi energi hidrolis untuk kemudian dirubah lagi menjadi energi listrik. Sekarang kita bahas mekanisme kerja produksi energi gelombang laut yang ketiga, yaitu overtopping device. Overtopping device merupakan reservoir air yang akan terisi oleh adanya gelombang air laut. Sistem yang digunakan dalam sistem ini yaitu pengkonsentrasian gelombang air laut. Sistem ini mengandalkan reflektor dan bagian landainya untuk mengkonsentrasikan gelombang air laut. Setelah gelombang air laut terkonsentrasi, maka energi potensial yang akan terdapat pada gelombang air laut meningkat. Air masuk ke reservoir, kemudian keluar melalui saluran yang terdapat di bagian bawah. Air inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat membangkitkan energi listrik. Performa teknologi energi gelombang laut yang sudah kita bahas di awal tadi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, efisiensi energi. Teknologi seperti oscillating water column memiliki efisiensi konversi energi hingga
30-40%. Sementara untuk overtopping device bisa mencapai efisiensi lebih tinggi dengan desain yang optimal. Perangkat-perangkat modern juga dilengkapi dengan sensor untuk memaksimalkan penyerapan energi. Faktor yang kedua, keandalan dan ketahanan. Perangkat harus dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrim seperti badai. Material yang digunakan harus tahan korosi untuk memastikan umur panjang. Yang ketiga, biaya produksi. Meski biaya instalasi awal relatif tinggi, teknologi energi gelombang laut menawarkan penghematan jangka panjang melalui rendahnya biaya operasional dan perawatan. Untuk lebih jelasnya, perbandingan efisiensi teknologi energi gelombang laut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Untuk teknologi gelombang laut oscillating water column, rata-rata nilai efisiensi konversi energinya mencapai 30-40%. Sedangkan untuk point absorber, rata-rata nilai efisiensi konversi energinya mencapai 20-30%. Untuk yang terakhir, overtopping device, rata-rata nilai efisiensi konversi energinya mencapai 40-50%. Dari tabel berikut dapat kita simpulkan bahwa teknologi gelombang laut yang menggunakan overtopping device memiliki nilai efisiensi konversi energi yang paling besar. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi gelombang laut, khususnya di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang belum terjangkau jaringan listrik. Beberapa aplikasi potensi adalah: yang pertama, pembangkit listrik daerah terpencil. Pembangunan pembangkit energi gelombang laut dapat menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil yang selama ini kesulitan memperoleh akses energi. Potensi yang kedua, mendukung infrastruktur maritim. Pelabuhan dan fasilitas lepas pantai dapat memanfaatkan energi ini untuk kebutuhan operasional. Hal ini tentunya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maritim dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman energi. Potensi yang ketiga adalah energi dengan jaringan nasional. Di wilayah dengan gelombang yang stabil, energi gelombang dapat diintegrasikan dalam jaringan listrik nasional untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Hal ini juga dapat mengurangi beban pembangkit listrik yang bersumber dari fosil. Dalam penerapan potensi atau aplikasi energi gelombang laut di Indonesia, tentunya mengalami beberapa kendala, antara lain: yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Kendala yang kedua, memerlukan biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga, kondisi geografis dan keadaan laut. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Kendala yang kelima, dampak lingkungan dan sosial. Yang keenam, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia. Kendala yang ketujuh, keterbatasan pendanaan dan investasi. Kendala yang terakhir, persaingan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa energi gelombang laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat karakteristik geografisnya yang sangat mendukung. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan dukungan kebijakan pemerintah, energi ini dapat menjadi solusi untuk perluasan energi dan peningkatan ketersediaan sumber energi listrik di daerah terpencil. Selain itu, integrasi energi gelombang laut dengan sumber energi terbarukan lainnya dapat menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Ditinjau dari potensi dan kendala yang dihadapi, maka pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi gelombang laut. Kerjasama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi energi laut dapat mempercepat aplikasinya di Indonesia. Edukasi masyarakat tentang memanfaatkan energi terbarukan perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan energi. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait dampak lingkungan dari instalasi energi gelombang laut. Demikian presentasi makalah yang berjudul Energi Gelombang Laut. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.